Halo semua, kembali bersama saya Abdul Aziz. Di kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah disampaikan. Langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, apa sih arti penting pengolah sistem basis data bagi UMKM atau usaha mikro kecil menengah? Sebelumnya kita akan membahas tentang UMKM. UMKM atau usaha mikro kecil menengah merupakan suatu perniagaan yang pengolahannya dilakukan secara individu atau perorangan serta badan usaha dengan lingkup kecil yang lebih dikenal dengan istilah mikro. UMKM dibagi menjadi 3 kriteria, diantaranya adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Usaha mikro yaitu usaha atau perusahaan yang memiliki aset bersih, usahanya kira-kira 50 juta per bulan. Contoh usaha yang masuk dalam kriteria mikro ini adalah warung kelontongan, peternakan ayam, tukang cukur, warung nasi atau usaha sejenisnya. Lanjut yang kriteria kedua. Kriteria kedua adalah usaha kecil. Usaha kecil merupakan satu usaha yang dikelola oleh perusahaan personal, namun tidak tergolong dalam badan usaha karena kekayaan usaha yang tergolong dalam usaha kecil biasanya berada di bawah 300 juta per tahun. Ini merupakan kekayaan bersih yang sudah dikalkulasikan secara sempurna. Contoh usahanya adalah industri kecil, koperasi, minimarket, dan lain sebagainya. Lalu ke kriteria ketiga. Kriteria ketiga adalah usaha menengah, yaitu satu badan atau usaha apabila laba bersih atau kekayaan aset dari perusahaan mencapai 500 juta per bulan. Usaha menengah biasanya memiliki ciri-ciri manajemen usaha sudah lebih modern serta melakukan sistem administrasi keuangan sekalipun dengan model yang sangat terbatas. Contohnya perkebunan, perdagangan import ekspor, ekspedisi muatan kapal laut atau sejenisnya. Pertanyaan kedua. Lalu apa peran pentingnya bagi UMKM? Menurut saya, peran penting pengolahan basis data bagi UMKM sangat membantu mengolah data yang ada pada suatu usaha, baik besar maupun usaha kecil, untuk memperoleh informasi yang efektif serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Pengusaha bisa dengan cepat menghemat waktu pekerjaannya, membantu membuat laporan jarak jauh, memberikan tanggapan mengenai suatu masalah dengan cepat berdasarkan data yang sudah dikelola. Lanjut ke pertanyaan kedua. Apa tanggapan saya mengenai model relasional yang cukup relevan ini? Tanggapan saya, model ini sangat membantu dalam pengolahan data yang ada pada suatu usaha. Di perusahaan kecil, dengan kumpulan data kecil, Anda mungkin menemukan bahwa tidak ada yang salah dengan keadaannya yang sekarang. Kecuali jika Anda tumbuh, akan sangat sulit untuk memperbaikinya nanti, karena saat table bertambah besar, sistem yang menggunakannya kemungkinan akan semakin lambat. Dengan begitu, cara tepat untuk menanggulanginya adalah dengan basis data relasional. Karena pemodelan ini sangat mudah untuk dipelajari. Kita ambil contoh pengusaha tempe. Di saat pengusaha tempe ini memulai usahanya dari kecil, dengan yang hanya menargetkan penjualannya dari rumah ke rumah, sampai usahanya yang terus berkembang hingga usaha yang dikelolanya menjadi usaha internasional atau besar, dia akan sangat sulit untuk mengatur data yang ada. Dengan bertambahnya data-data pada usahanya yang seperti jumlah konsumen, biaya pengeluaran, biaya pemasukan, dan lain sebagainya. Dengan begitu, konsumen akan sangat merasa kecewa dengan proses bisnis yang dijalankannya. Dengan dibuatkannya model relasional ini, pengusaha tempe tersebut akan dengan mudah mengelola data tersebut untuk menjadi informasi yang penting agar usahanya tidak timbul suatu masalah. Lanjut ke pertanyaan 3. Perbedaan apa antara aljabar relasional dengan kalkulus relasional? Aljabar relasional dan kalkulus relasional keduanya memiliki kekuatan ekspresif yang setara. Namun, terdapat beberapa perbedaan di antaranya. Seperti contoh, perbedaan dasar antara aljabar relasional dengan kalkulus relasional yaitu ada pada bahasanya. Aljabar relasional memiliki bahasa prosedural, sedangkan kalkulus relasional memiliki bahasa non-prosedural atau bahasa deklaratif. Yang kedua,
Aljabar relasional mendefinisikan cara mendapatkan hasil, sedangkan kalkulus relasional menentukan informasi apa yang harus berisi hasil. Yang ketiga, aljabar relasional menentukan urutan operasi yang harus dilakukan dalam query. Di sisi lain, kalkulus relasional tidak menentukan urutan operasi yang dilakukan dalam query. Yang keempat, bahasa query pada aljabar relasional terkait erat dengan bahasa pemrograman, sedangkan kalkulus relasional terkait erat dengan bahasa alam. Kesimpulannya adalah, perbedaan utama dari keduanya hanyalah bahwa aljabar relasional mengambil data dan kalkulus relasional menentukan data apa yang akan kita ambil. Lanjut ke pertanyaan keempat. Apa pengelompokan statement dan bagaimana contoh perintahnya? Pengelompokan statement pada SQL adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Data Definition Language atau DDL, yang terdiri dari create, alter, drop. Yang kedua, Data Manipulation Language atau DML, yang terdiri dari insert, select, update, dan delete. Yang ketiga ada Data Access, yang terdiri dari grant dan revoke. Yang keempat ada Data Integrity, yang terdiri dari resolver table. Dan yang terakhir ada auxiliary, yang terdiri dari unload, load, rename column. DDL adalah kumpulan perintah SQL yang digunakan untuk membuat atau create, mengubah atau alter, dan menghapus atau drop struktur dan definisi dari data tipe objek-objek database. Objek-objek database pada yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama ada database, ada table, view, index, prosedur atau struct prosedur, function, dan trigger. Dan contoh perintah yang ada dalam DDL yaitu adalah sebagai berikut. Kita ambil contoh membuat table database. Kita tinggal mengetikkan perintah create table ms / karyawan dalam kurung kode / cabang varchar dalam kurung 10 default null, kode / karyawan voucher dalam kurung 10 not null, nama / depan varchar dalam kurung 8 default null, dan lain sebagainya. Itu merupakan perintah untuk membuat table pada database kita dengan nama ms karyawan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Anjay.